Usai mendeklarasikan penguasaan wilayah Luhansk, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kepada seluruh pasukannya untuk merebut Donetsk. Putin berjanji akan membalas jasa para serdadunya yang berperang di Ukraina. Ia memuji militer Rusia dan pasukan Republik Rakyat Luhansk yang mampu menguasai Luhansk dalam waktu cepat. Pencapaian itu disebutnya perwujudan dari penguasaan tanah air rakyat Luhansk. Saya juga mengetahui bahwa mereka bertindak secara aktif dan benar, menunjukkan keberanian dan heroisme. Dalam arti langsung kata ini, mereka menunjukkan heroisme ketika membebaskan tanah air mereka. Jelasnya, Putin menyatakan Rusia berhutang terhadap prajurit pantang menyerah dalam perjuangan di Ukraina. Prajurit yang berprestasi akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan penghargaan. Saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dan mengharapkan kesuksesan lebih lanjut. Terima kasih, pungkasnya. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menambahkan, pihaknya telah mencatat prajurit yang berhak mendapatkan penghargaan. Imbalan itu akan diperoleh setelah misi di Ukraina tuntas. Shoigu mengatakan Putin telah menganugerahkan gelar pahlawan kepada dua petinggi militer Rusia yang gugur di Luhansk. Keduanya adalah Mayor Jenderal Sadullah Baksev dan Kolonel Jenderal Alexander Lapid. Shoigu mengatakan selama operasi militer khusus di Luhansk, sekitar 5.469 tentara Rusia tewas. Hampir separuhnya meninggal saat penyerbuan dua kota terakhir di Luhansk, yakni Lysychansk dan Severodonetsk. Menurut dia, operasi militer yang menargetkan Luhansk dimulai 19 Juni. Tentara Rusia dibantu LPR berhasil menjalankan misi tersebut. Dalam kerjasama dengan unit-unit Korps kedua dari milisi Rakyat Republik Rakyat Luhansk dan dengan dukungan kelompok tentara selatan, telah disukses melancarkan operasi untuk membebaskan wilayah Republik Rakyat Luhansk, tutupnya. Serangan Rusia meningkat, warga Ukraina di Donetsk diminta pergi selamatkan diri. Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko meminta warga sipil yang masih berada di Provinsi Donetsk, Ukraina segera pindah. Mereka diminta pergi menyelamatkan diri karena serangan Rusia di Donetsk meningkat. Selain itu, jika warga telah dievakuasi, tentara Ukraina akan lebih mudah membendung gerak maju pasukan Rusia. Saat ini diperkirakan ada sekitar 350.000 warga sipil yang masih bertahan di Donetsk. Serangan artileri di Sloviansk, kota Sloviansk di Donetsk diserang oleh artileri Rusia pada hari Selasa 5 Juli. Hal ini disampaikan oleh wali kota Sloviansk, Vadim Lyaks, melalui media sosial Facebook. Beberapa jam sebelum serangan terakhir, dia meminta masyarakat segera mengevakuasi diri. Mereka diperintahkan berlindung di tempat pelindungan yang tersedia. Dilaporkan ada satu warga sipil yang tewas dalam serangan ini. Sedangkan korban luka mencapai 7 orang. Kata Lyak, pasar utama di kota itu dan beberapa distrik terkena serangan. Pihak berwenang kini sedang memperkirakan tingkat kerusakan. Luhansk dikuasai, sementara itu Provinsi Luhansk yang merupakan tetangga Donetsk telah dikuasai Rusia. Luhansk jatuh ke tangan Rusia setelah pasukan Vladimir Putin berhasil merebut Lysychansk, kota besar terakhir di provinsi itu. Putin kemudian meminta pasukan Rusia beristirahat dulu sebelum lanjut menggempur wilayah Donbas. Menurut Putin, istirahat bisa meningkatkan kemampuan tempur pasukan Rusia. Ukraina berusaha merebut kembali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertempuran di Luhansk. Zelensky mengakui pasukannya telah mundur dari Lysychansk. Kendati demikian, dia bersumpah akan merebut kembali kota tersebut dengan bantuan senjata dari barat. Jika para komandan tentara kami menarik mundur pasukan dari titik tertentu di front pertempuran, tempat musuh memiliki keunggulan terbesar dalam alutsista. Dan ini juga berlaku di Lysychansk. Itu hanya berarti satu hal, kata Zelensky melalui pesan video. Setelah pasukan Rusia menguasai Luhansk sepenuhnya, mereka akan mengalihkan fokusnya kepada Donetsk yang sama-sama berada di wilayah Donbas. Rusia dan Ukraina sama-sama prioritaskan warga sipil. Akan ada pertempuran besar. Rusia dan Ukraina sama-sama menyatakan ingin memprioritaskan keselamatan warga sipil selepas Ukraina menerima 28.000 ton senjata dari barat ketika Rusia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seperti dilaporkan kantor berita TASS, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pada Selasa 5 Juli bahwa ia telah menerima proposal dari para jenderal agar pasukannya terus bergerak maju usai kemenangan beberapa waktu terakhir. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada hari yang sama mengatakan Kremlin akan tetap melanjutkan perang yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus. Ia mengomentari kiriman senjata barat untuk Ukraina baru-baru ini, menyebutnya sebagai tindakan memperpanjang konflik. Berpindah ke kubu seberang, Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko mulai meminta 350.000 warganya untuk dievakuasi dari wilayah pertempuran. Seperti diberitakan Associated Press pada Rabu 6 Juli, Kirilenko menyebut perlunya evakuasi warga demi menyelamatkan nyawa mereka. Selain itu, ia beranggapan ketiadaan warga akan lebih memudahkan tentara Ukraina merebut kembali kota-kota pendudukan Rusia. Seruan yang dikeluarkan Gubernur Donetsk tampaknya menandai evakuasi terbesar sepanjang perang. Kendati demikian, belum jelas apakah warga bersedia dan bisa dievakuasi dengan aman mengingat banyaknya massa. Badan Pengungsi PBB sebelumnya menyebut lebih dari 7,1 juta warga Ukraina diperkirakan telah mengungsi di wilayah negaranya. Sementara itu lebih dari 4,8 juta warga meninggalkan negara itu sejak 24 Februari 2022.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan Rusia telah mengepung kota Lysychansk, Ukraina Timur, benteng besar terakhir Ukraina di wilayah Luhansk pada Minggu 3 Juli. Rusia telah fokus untuk mengusir pasukan Ukraina keluar dari wilayah Luhansk dan Donetsk di Donbas, di mana separatis yang didukung Moskow telah memenangi Kiev sejak intervensi militer pertama Rusia di Ukraina pada tahun 2014. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukannya telah merebut desa-desa di sekitar Lysychansk, mengepung daerah itu dan sekarang memerangi pasukan Ukraina di dalam kota. Pasukan Rusia dan unit Republik Rakyat Luhansk bertempur di dalam Lysychansk, mengalahkan musuh yang dikepung sepenuhnya, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dilansir dari Reuters. Panggilan ke staf umum dan Kementerian Pertahanan Ukraina tidak dijawab. Kementerian tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan bahwa mereka telah menyerang infrastruktur militer di kota Kharkiv, Ukraina Timur, serta pangkalan yang digunakan oleh pejuang asing di pinggiran Mykolaiv di selatan negara itu. Jika Lysychansk sudah direbut, Rusia memiliki kendali penuh seluruh wilayah Donbas di Ukraina. Jika Lysychansk benar dikonfirmasi telah direbut, itu berarti bahwa Rusia memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Luhansk. Tambahkan, itu keuntungan yang telah dibuat Rusia di Donetsk. Itu berarti seluruh wilayah Donbas akan berada di bawah kendali Rusia, kata Lanvisar dari Al Jazeera yang melaporkan dari Kiev. Itu penting secara strategis karena disitulah Rusia mengalihkan perhatian militer mereka setelah mereka gagal pindah ke Kiev pada hari-hari awal perang ketika mereka dipukul mundur dari ibu kota, ujarnya. Sedangkan membabi buta, Rusia di Lysychansk 2.000 tentara Ukraina lindungi tentara bayaran. Begini nasib 2.000 tentara Ukraina setelah Rusia siapkan serangan besar-besaran di kota Lysychansk. Pemimpin Rusia Vladimir Putin telah menyiapkan serangan besar-besaran kepada Ukraina di kota Lysychansk. Baru-baru ini Rusia dan pasukan sekutunya menargetkan hancurnya kota Lysychansk. Rodion Mirosny, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk di Moskow pada hari Jumat bahwa LPR dan pasukan Rusia telah menguasai wilayah utara Lysychansk dan membersihkannya. Bahkan, Rusia menguasai kilang minyak Lysychansk, tambang Matryoshkaya, pabrik gelatin dan pemukiman Topolevka, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov menyebut kemenangan Rusia di medan perang menyebabkan semakin banyak pembelot dari Ukraina. Sementara itu, 2.000 anggota unit pertahanan teritorial Ukraina telah dikerahkan di kota Lysychansk. Dikerahkannya tentara Ukraina itu untuk melindungi tentara bayaran asing, Vitaly Kiselev, seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, mengatakan kepada TASS pada hari Sabtu. Saat ini sekitar 2.150 pejuang sekali pakai ditempatkan di Lysychansk, dan sekitarnya mereka dibawa ke sini di luar kehendak mereka. Mereka adalah anggota regu pertahanan teritorial lokal yang dipindahkan dari wilayah Lvov, Rovno, Odessa, Dnipro-Petrov, dan lainnya ke membela seluruh tentara bayaran, katanya. Serangan cepat yang dilancarkan pasukan Rusia menargetkan persembunyian tentara Ukraina. Rusia mundur dari Pulau Ular. Sempat kuasai Pulau Ular yang dikuasai sejak Februari lalu, kini pasukan Ukraina paksa Rusia mundur. Kamis 2-30 Juni, mundurnya Rusia seakan membuka kembali keran ekspor produk makanan Ukraina ke sejumlah negara di sekitarnya. Sementara itu, pasukan Ukraina melancarkan gelombang serangan jarak jauh terhadap Pulau Semini yang diduduki Federasi Rusia. Dilansir Kiev Post, JFS mengonfirmasi terpantau rudal angkatan bersenjata Ukraina dan unit artileri melakukan setidaknya 150 misi tembakan ke Pulau Ular atau dikenal dengan Pulau Semini. Usaha untuk membuka blokade pelabuhan Ukraina telah menjadi tujuan utama Barat. Namun pendapat pakar militer mengatakan bahwa mengusir Rusia dari Pulau Ular tidak dengan sendirinya cukup untuk membuka blokir pelabuhan. Rusia masih punya peluang menjegat kapal kargo di laut, berlokasi sekitar 35 km 22 mil dari ujung barat daya Ukraina. Pulau Ular lokasinya di delta Danube dan dekat dengan perbatasan laut dengan Rumania, anggota NATO.